Halo semua, selamat datang di channel Nero. Jika kita melihat Asta dari sejarah pedang ini, 3 pedang yang mirip sama dengan pedang Asta. Mungkin Asta tidak hanya akan menjadi kaisar sihir saja. Ada kemungkinan Asta akan menjadi raja dari kerajaan Clover. Dan Asta akan menyatukan kerajaan Heart, Spade, dan Clover dalam satu mahkota. Seperti logika yang sama dari Lich dan Lumiere, yang menginginkan perdamaian, persatuan, dan kebebasan. Seperti yang telah kita ketahui, Asta merupakan karakter utama yang tidak memiliki mana. Namun, ia memiliki kekuatan anti-sihir di ketiga buah pedangnya. Dan sekarang kita akan membahas teori sejarah, skill, dan kenapa Lich bisa menggunakan pedang anti-sihir padahal dia juga penyihir. Kita mulai dari sejarahnya. Pada tahun 872, terjadi perang yang akhirnya menyatukan kerajaan kecil menjadi kerajaan besar. Pedang besar yang tertancap ini terletak di Stavanger, Norwegia. Pada saat itu, Norwegia belumlah menjadi bangsa kesatuan dan masih terdiri dari kerajaan-kerajaan. Pada saat itu, suatu wilayah bangsa Viking yang dipimpin oleh Raja Olaf pertama dijajah oleh sesama bangsa Viking. Menurut tradisi, raja yang bernama Harald Fairhair bersatu dengan Raja Olaf dengan tujuan mengakhiri peperangan dan menyatukan wilayah dalam satu mahkota. Yang artinya, Raja Olaf dan Harald bekerja sama untuk menyatukan Norwegia. Ya, mirip-mirip karakter Lumiere dan Lich yang punya tujuan untuk menyatukan bangsa elf dan bangsa manusia. Setelah peperangan berakhir, seorang yang bernama Frithroth menciptakan monumen pedang yang terbuat dari perunggu, yang bersimbol perdamaian, persatuan, dan kebebasan. Oke, kita kembali ke pedang Asta. Selama episode Black Clover berjalan, Asta sudah mempunyai 3 pedang. Setiap pedang mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat, dan karakter pedang memiliki fungsi dan perbedaan masing-masing. Jangan lupa like dan komen di video ini ya. Pedang pertama Asta, Demon Slayer Sword. Pedang ini merupakan pedang pertama Asta yang ia dapat dari Glamour berdaun 5 miliknya. Pedang ini mampu memotong sihir dengan ujung pedang di bagian yang tajam, dan pedang ini juga mampu membelokkan atau memantulkan sihir dengan bagian tengah pedang atau pipi pedang. Selain itu, pedang ini bisa membuat Asta terbang. Dengan memanipulasi anti-sihir di dalam pedang, pengguna dapat membuat pedang melayang di udara. Namun, banyak kemungkinan bahwa banyak skill dari pedang ini yang belum kita ketahui. Pedang kedua Asta, Demon Dweller Sword. Pedang ini merupakan pedang kedua Asta yang ia dapatkan di dalam dungeon saat menjalankan misinya. Nero lah yang memberi petunjuk keberadaan pedang ini. Sedikit persamaan dengan pedang pertamanya, pedang ini mampu merusak sihir lawan. Namun, skill spesial dari pedang ini mampu menyerap sihir yang kemudian bisa dilepaskan dalam bentuk tebasan melayang. Saat melepaskan sihir, ia akan memiliki tebasan sihir dengan unsur yang sama pada penyihir yang ia serap kekuatannya. Pertama kali diperlihatkan pada saat Asta menyerap sihir milik Noelle.
Dan jika pedang ini ditancapkan atau ditujukan ke penyihir, pedang ini akan menyerap mana dan sihir korban. 大丈夫ですか、魔法帝。よくこんなの振り回せるね。魔力を吸われる。なるほど。 Pedang ketiga asta, Demon Destroyer Sword. Pedang ini didapat saat Lich melepaskannya di udara. 剣はガンマガンのアシトであいつが。 Sedikit berbeda dengan pedang lainnya, pedang ini mampu memotong, menyerap, dan menghilangkan efek sihir dengan memutuskan hubungan sebab akibat. Seperti menghilangkan sihir inkarnasi yang membuat warga kerajaan Clover dirasuki oleh bangsa elf dan tak sadarkan diri. Lalu, kenapa pada saat Lich yang menggunakan pedang ini, seolah anti sihirnya tak bekerja? Anti sihir merupakan counter alami untuk melawan mana dan sihir yang bersentuhan dengannya. Namun, berbeda dengan Lich, ia mampu menggunakan pedang ini karena ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Lich bisa mengontrol mana yang diserap oleh pedangnya, atau bahkan Lich bisa menggunakan mana yang selama ini terserap oleh pedangnya. Kemungkinan kedua, Lich mempunyai kekuatan sihir khusus pengendali pedang, dan Lich merupakan pemilik asli dari ketiga pedang tersebut. Dan ketika ia menggunakan pedang hitam tersebut, pedangnya akan berubah menjadi putih. Spesial untuk Lich, pedang itu adalah atribut sihirnya. Dia yang membuat pedang itu adalah alasan kenapa Lich tidak terserap panahnya. Ia bisa mengontrol pedangnya seperti air keran. Ia bisa sesuka hati mengalirkan atau tidak mananya ke pedang itu. Terima kasih sudah nonton sampai sini. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang teori ini? Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Kita ketemu lagi minggu depan di channel Nero, oke?